Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarli Amelia S. dari lokal 4 PAI yang mewakili kelompok 13 untuk mempresentasikan makalah Pendidikan Pluralisme dan Multikulturalisme dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Marianti Sawitri SPD MPD. Kelompok 13 berjumlahkan 3 orang, yaitu Aura Anissa Kasni, Opin Dedi Purwanto, dan saya sendiri Sarli Amelia S. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu pluralisme. Nah, di sini pluralisme itu atau kemajemukan berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme dikatakan keadaan masyarakat yang majemuk. Berarti ini terkait dengan sistem sosial dan politiknya. Berarti itu majemuk atau banyak, gitu kan. Dalam filsafat pluralisme pandangan yang melihat dunia terdiri dari makhluk. Pluralisme selalu dilawan dengan monisme yang berarti kesatuan atau realitas dipahami hanya terdiri dari satu unsur. Berdasarkan pemahaman MUI, pada Juli 2005 mengeluarkan fatwa tentang pengharaman pluralisme karena pluralisme adalah paham yang menyamakan semua agama. Nah, jadi pluralisme ini dia meratakan sama semua gitu. Kemudian, definisi kontemporer tentang pluralisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pluralisme adalah keterlibatan aktif dalam keagamaan dan perbedaannya untuk membangun peradaban bersama. Dalam pengertian ini, seperti tampak dalam sejarah Islam, pluralisme itu lebih sekedar pengakuan pluralitas keagamaan dan perbedaan, tetapi aktif merangkai perbedaan dan keragaman itu untuk tujuan sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pluralisme mengandaikan pengenalan secara mendalam atas yang lain sehingga ada mutual understanding yang membuat satu sama lain secara aktif mengisi toleransi dengan hal yang lebih konstitutif untuk tujuan bersama membangun peradaban. Yang ketiga, berdasarkan pengertian kedua, makna pluralisme bukan relativisme. Seperti itu. Kemudian, konsep multikulturalisme. Apa sih itu konsep multikulturalisme? Konsep multikulturalisme itu berasal dari kata multi, yaitu banyak atau beragam. Kemudian kultural, budaya atau kebudayaan. Nah, secara etimologi berarti keanekaragaman budaya. Istilah multikulturalisme mempunyai arti adanya berbagai macam budaya pada suatu wilayah dan masyarakat. Nah, berarti multikulturalisme itu seperti keanekaragaman seperti di Indonesia saat ini yang beraneka ragam bahasa, suku, agama, budaya, dan tradisi. Kemudian, pengertian multikulturalisme memiliki 3 unsur, yaitu tentang budaya, keragaman budaya, dan cara khusus untuk mengantisipasi keragaman budaya. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme dipahami sebagai kebinekaan, yang berarti perbedaan. Seperti yang terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, seperti itu. Perbedaan tetapi diikat oleh kesatuan atau kesatuan, tetapi mengandung keragaman budaya yang kemudian dikenal dengan istilah unity in diversity. Nah, kemudian membangun masyarakat inklusif dan toleran. Upaya menjaga kelestarian kebudayaan pendidikan merupakan usaha menanamkan nilai tradisi dan ritualisme keagamaan yang menjadi milik setiap agama. Artinya, pendidikan menghadirkan kesadaran internal pada setiap pemeluk agama. Berarti itu di sini kita diberikan suatu kesadaran gitu, kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian ataupun dalam disebut pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual tersebut pada dasarnya mempunyai 2 tema pokok, yaitu 1. Mempunyai pendidikan intelektual. Seseorang tidak malu latar belakang pada budayanya. Nah, di sini berarti seseorang itu tidak malu akan budayanya. Misalkan dia dari
Papua gitu kan. Dia dari Papua, dia bangga bahwa Papua itu banyak sekali keanekaragam seperti budayanya, tradisinya gitu. Nah, kemudian juga Jambi, seperti juga dengan Jambi yang ciri khas makanannya, tradisi tari persembahannya. Nah, kemudian yang kedua, perlu dikembangkan setiap toleransi terhadap perbedaan ras, agama dan budaya. Kemudian, peran pendidikan merupakan lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan nilai-nilai, gagasan, sikap, dan tindakan sosial yang mencerminkan kehidupan yang bermoral dan bermartabat. Dalam implementasinya, pendidikan berwawasan pluralisme dan multikulturalisme mengaju agar guru tidak membawa budaya dominan masuk dalam kelas. Nah, seperti ini, tidak membawa budaya yang domain itu seperti yang ciri khas dari guru tersebut itu. Nah, jadi guru itu tidak membawa ciri khas domain itu seperti yang dia pada umumnya untuk dia gitu. Nah, gitu. Kemudian James Branch 1904 menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama, konteks integration, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar generasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Nah, teori pertama itu tentang mengintegrasikan suatu budaya di dalam pelajaran atau mata pelajaran dan disiplin tentang ilmu. Yang kedua, the contribution process, membaca siswa untuk memahami implikasi budaya dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, unequity pedagogy, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya maupun sosial. Nah, untuk menyesuaikan metode, biasanya ini para guru-guru itu menggunakan berbagai macam metode supaya sesuai dengan anak muridnya, terus bagaimana cara menyampaikannya supaya anak murid tersebut nyambung dengan apa yang dia terangkan. Kemudian prediction reduction, mengidentifikasikan karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Berarti kita sebagai seorang guru itu kita harus bisa bagaimana sih menilai siswa ini, bahwa siswa ini memiliki karakteristik. Nah, karakteristik dia itu jangan sampai terpendam. Maka kita sebagai guru membantu mengembangkan bagaimana karakteristik tersebut bisa berkembang. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etis dan ras dalam upaya menciptakan kebudayaan akademik. Nah, untuk yang kelima ini, kita sebagai calon guru atau kelak akan menjadi guru juga, kita harus bisa membuat siswa kita bisa berinteraksi sama yang berbeda. Mungkin ada yang dari suku Jawa, dari suku Padang, mereka saling berinteraksi, mereka tidak terkait sama suatu golongannya, misalkan orang Jawa sama orang Jawa gitu kan, itu kan tidak sangat yang namanya multikultural tadi. Nah, baiklah, itulah sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.